bola kepada Cornelis Gedi. Masih Cornelis Gedi memindahkan bola kali ini kepada Kenji Ada Chihara. Dan sebuah peluang yang didapat oleh Satoshi Otomo. Sedikit terlambat Satoshi Otomo untuk mendapatkan umpan yang diberikan oleh Kenji Ada Chihara. Dan kita lihat memang penampilan Bontang FC berbeda dibandingkan ketika mereka bermain menghadapi Persib Bandung beberapa hari yang lalu. Iya, kita lihat mereka bermain lebih lepas, lebih terbuka, lebih agresif. Sepertinya memang ini menjadi Sebuah bola yang kali ini diberikan kepada Randy Siregar dan sebuah peluang yang didapat dan inilah dia sebuah umpan silang mengarah ke depan gawang dan diselesaikan oleh Budi Sudarsono. 0-1 Sriwijaya FC unggul atas tuan rumah Bontang FC di Stadion Mula Warman Bontang, Kalimantan Timur. Ya, sebuah skema serangan yang sangat baik sekali dirancang tadi oleh Ponario dengan umpan melebar dan crossing, dan di sana dengan saat bertepatan datanglah Budi Sudarsono meneruskan dengan mudah saja. Kita lihat bagaimana gaya Budi setelah mencetak gol. Ya, umpan yang sangat baik tadi. Tampaikan dari Randy. Gol kedua bagi Budi Sudarsono untuk Sriwijaya FC musim ini. Gol perdananya lahir di pertandingan menghadapi Persib Bandung dalam klasemen yang baru. Kenji Ada Chihara kali ini cukup kosong, masih Kenji Ada Chihara berhadapan langsung dengan Ferry Rotinsulu dan Kenji Ada Chihara dan gol! Sebuah kerja keras dari Kenji Ada Chihara membuat kedudukan 1-1 Bontang FC dan juga Sriwijaya FC. Sebuah malam yang sangat-sangat penuh dengan ketegangan di Stadion Mula Warman Bontang, Kalimantan Timur. Ya, luar biasa sekali bagaimana akselerasi seorang Kenji dan fighting spiritnya. Meski sempat diadang tadi sebelum memasuki sepertiga pertahanan lawan. Dan saat itulah dia dengan leluasa bisa mendikte ruang yang akan ditujunya. Kita lihat ada upaya tadi untuk dijegal. Namun dengan keseimbangan yang cukup baik, Kenji masih terus berusaha melakukan solo run. Dan menarik di sini tidak ada seorang pemain belakang pun dari Sriwijaya yang coba untuk mendekati Kenji, sehingga ia bisa dengan mudah memilih sudut yang diinginkan. Di saat bersamaan Ferry pun hanya bisa terperangah menunggu. Inilah yang menarik, kita lihat bagaimana pertahanan Sriwijaya tidak begitu antisipatif dalam mengawasi pergerakan Kenji yang berkali-kali mendapatkan kesempatan, mendapatkan ruang untuk bisa membuka gol. Dan akhirnya dengan kerja keras individunya Kenji bisa mengakhiri itu untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol keempat bagi pemain yang sangat fenomenal tentunya bagi Bontang. Dan kembali sebuah peluang dari Bontang FC dari Dani Manangge. Sayang sekali sebuah umpan crossing melengkung yang sangat apik gagal diselesaikan dengan juga baik oleh David ataupun Dani Manangge. Umpan yang sangat baik melengkung dan menuju sasarannya, tapi tendangan volley dari Dani. Satoshi Otomo, masih Satoshi Otomo. Ya, kita lihat kali ini sebuah percobaan berikutnya dari Satoshi Otomo dan gol! Malam hari ini adalah malam duo Jepang, Kenji Ada Chihara dan Satoshi Otomo. Luar biasa sekali, sebuah euforia kita langsung disambut oleh pendukung Bontang FC. Tendangan yang juga sangat spektakuler, percobaan kedua, dan akhirnya menjadi gol dari seorang Satoshi sebelum membentur tiang, dan kali ini Ferry harus menggeleng-gelengkan kepalanya. Kita masih akan melihat apakah gol ini untuk Satoshi Otomo atau seorang Kenji Ada Chihara, karena memang Kenji Ada Chihara sempat menyentuh bola dan membelokkan arah bola. Iya, betul Lendra. Tampaknya bola sedikit berbelok sehingga menyulitkan antisipasi dari Ferry Rotinsulu. Namun bagaimanapun keputusan akhir akan ditentukan oleh wasit. Siapa sebetulnya yang akan berikan award untuk gol ini, apakah Kenji ataupun Satoshi. Namun bagaimanapun kedua-duanya memiliki kontribusi yang baik bagiku. Kali ini menuju kepada Kenji Ada Chihara dan masih ada Ali Kadafi. Dan masih Ali Kadafi kali ini berada di atas Mister. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh pemain asal Togo, Ali Kadafi. Baik sekali, kita lihat bagaimana umpan back heel tadi. Kita lihat dari Kenji dan di sana datanglah Ali Kadafi. Tidak ada pressing kita lihat dari pemain belakang Sriwijaya sehingga Ali Kadafi bisa membalikkan badannya dan melakukan shooting. Masih untung bagi Ferry karena bola shootingan dari Kadafi. Masih M. Ridwan, Kayamba Gams, langsung saja penyelamatan yang dilakukan
oleh Cornelius Gedi. Ade Hendra kali ini. Dan kita saksikan sebuah umpan ke tengah kotak penalti dan langsung saja berhasil diteruskan dan berubah kedudukan menjadi 2-2. Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC. Iya, tidak terduga memang goal deflection sepertinya tadi yang terjadi. Kita lihat bagaimana para pemain belakang dari Bontang FC agak sedikit tidak percaya melihat situasi yang begitu cepat. Tiba-tiba Mahyadi mendapatkan last touch dan mampu umpan yang juga sangat baik. Oh, bunuh diri tampaknya Rendra. Iya. Dari nomor punggung 20, Joko Sidik, sehingga mengecoh penjaga gawang Kurnia, Edi Kurnia. Sama kuat kali ini skor di Stadion Bola Warman, Bontang, Kalimantan Timur. Diri dari Joko Sidik tadi. Dan kita lihat hanya dalam waktu kurang dari 5 menit Sriwijaya FC membalikan kembali keadaan. 3-2 kali ini Sriwijaya FC unggul atas Bontang FC. Dramatis sekali, sebuah pertandingan yang sangat dramatis. Dari posisi tertinggal hanya dalam tempo beberapa menit saja, Sriwijaya bisa membalikan keadaan dan kembali memimpin melalui sundulan yang sangat manis, mematikan tadi. Diawali oleh umpan crossing yang juga sangat apik tentunya. Kita lihat Ridwan, rotasi yang dilakukan Kolev sangat baik sekali dengan mendorong Ridwan ke kanan. Dan Ridwan memberikan assist tentunya kepada Budi yang diantara pemain belakang tidak terkawal. Dengan mudah saja. Luar biasa reaksi ataupun juga respons dari para pemain Sriwijaya setelah mereka tertinggal 1-2. Ya, kita lihat bagaimana merupakan gol